Hirumyensramfpeng. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah menyoroti aktivitas di Bank BJB. Lembaga anti rasuah ini memberikan perhatian khusus terhadap dugaan praktik korupsi yang terjadi di salah satu bank pembangunan daerah terkemuka di Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, kini menjadi sorotan akibat dugaan penyelewengan yang terjadi di internalnya. Kasus yang sedang diselidiki ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan jasa iklan. Sebuah proses yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun justru diduga menjadi lahan subur bagi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Proyek promosi yang seharusnya bertujuan untuk membangun citra positif bank di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan nasabah, justru diduga kuat telah menjadi ajang penyimpangan sia, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan promosi diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB, yang sebelumnya memimpin operasional bank, bersama dengan 4 orang lainnya yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini, secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan status tersangka ini merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang akan membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak. Dalam proses investigasinya, KPK menemukan adanya indikasi persekongkolan jahat yang melibatkan beberapa pihak untuk melakukan tindakan korupsi. Selain itu, ditemukan juga adanya penggelembungan biaya atau markup dalam anggaran proyek pengadaan jasa iklan tersebut. Lebih lanjut, KPK juga menyoroti adanya indikasi penunjukan vendor yang tidak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses hukum yang sedang berjalan ini menandai komitmen KPK dalam upaya membersihkan badan usaha milik daerah BUMD dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat yang sangat penting bahwa bank, sebagai lembaga yang memegang amanah kepercayaan publik, tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik korupsi yang merusak citra dan integritasnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ini bukan hanya bersifat finansial semata, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan nasabah kepada bank. Perjalanan kasus korupsi ini akan menjadi ujian berat bagi sistem hukum di Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tuntas dan tanpa pandang bulu. 23 July 2025. A significant day in the ongoing investigation. The date marked a pivotal moment in the case against Yudi Renaldi, a figure now deeply embroiled in allegations of corruption and misuse of power. Gedung Merah Putih KPK, the iconic headquarters of Indonesia's Corruption Eradication Commission, dipenuhi wartawan. A sea of journalists, cameras, and microphones descended upon the building, each eager to capture the unfolding drama. They were all menanti Yudi Renaldi. The air crackled with anticipation as the media waited for his arrival, the expectation palpable. Every rustle, every movement was scrutinized as the press corps prepared to document this crucial moment. Yudi, didampingi tim hukumnya, tiba tanpa sepatah kata. Flanked by his legal team, Yudi arrived, his expression unreadable. He offered no comment, no gesture, only a silent entrance into the building. He resolutely menolak menjawab pertanyaan media. Ignoring the barrage of questions hurled his way, he maintained a stoic silence, refusing to engage with the press. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan, menambah ketegangan suasana. He proceeded directly to the interrogation room, his presence amplifying the already palpable tension within the building. The weight of the accusations hung heavy in the air. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam, stretching late into the night. The interrogation was a marathon, a grueling test of endurance and resolve. KPK mengonfrontasi Yudi dengan bukti-bukti pengadaan iklan. The KPK investigators confronted Yudi with a mountain of evidence related to the alleged irregularities in advertising procurement. Tujuannya, memperkuat dakwaan dan mengungkap alur korupsi. The aim was clear, to solidify the charges against him and to meticulously unravel the intricate web of corruption that allegedly ensnared him. Usai 8 jam, after a grueling 8 hours, Yudi keluar tetap bungkam. Yudi emerged, still refusing to speak to the press. Menandai awal pertarungan hukumnya. This marked the beginning of his legal battle. Bagi publik, inilah wajah nyata penegakan hukum. For the public, this is the real face of law enforcement. Transparent,
transparent, tegas, dan tanpa kompromi, firm and without compromise. Statusnya kini bukan lagi saksi, tapi tersangka yang harus bertanggung jawab. His status is no longer a witness, but a suspect who must be held accountable. Proses ini jadi sorotan, menegaskan keseriusan KPK dalam mengusut kasus besar. This process is in the spotlight, reaffirming the KPK's seriousness in investigating major cases. The eyes of the nation are watching, waiting to see if justice will prevail. KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, menandakan korupsi dilakukan sistematis dan berjamaah. Yudi Renaldi, sebagai dirut, diduga berperan sentral dalam persetujuan dan pengaturan proyek. Widi Hartono, direktur operasional, diduga mengeksekusi kebijakan dan mengatur pengadaan. Rio Lanasier, kepala divisi corporate secretary, diduga merancang spesifikasi teknis untuk menguntungkan pihak tertentu. 2 tersangka lain, Jody Harjono dan Arto Moro, adalah pimpinan vendor yang diduga memberi kickback dan ikut markup biaya. Kolaborasi internal dan eksternal ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan. Semua peran ini akan diuji di pengadilan membuka tabir praktik korupsi di balik proyek iklan. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai 25 miliar rupiah. Modus utama markup harga, di mana nilai kontrak jauh di atas biaya real jasa iklan. Ada juga indikasi proyek fiktif dan penurunan kualitas layanan, namun tetap ditagihkan penuh. Praktik semacam ini umum terjadi di pengadaan barang dan jasa, memanfaatkan celah audit. KPK bersama BPK dan BPKP membedah dokumen, membandingkan biaya dengan harga pasar. Hasil audit ini jadi dasar utama pembuktian di pengadilan. Angka kerugian fantastis ini menegaskan betapa parahnya penyimpangan yang terjadi. Tapi KPK segera mengajukan pencegahan ke luar negeri bagi kelima tersangka, memastikan mereka tetap di Indonesia. Meski berstatus tersangka, mereka belum ditahan karena dinilai masih kooperatif. Proses penyidikan terus berjalan. KPK mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Jika bukti cukup, berkas akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Setiap langkah KPK dilakukan sistematis dan sesuai hukum. Publik diingatkan, proses hukum butuh waktu, namun transparansi dan profesionalisme tetap dijaga. Korupsi di Bank BJB terjadi karena lemahnya pengawasan internal dan celah dalam prosedur pengadaan. Ketika direksi terlibat, mekanisme check and balances lumpuh. Spesifikasi teknis sering dibuat sangat spesifik, memudahkan penunjukan vendor tertentu. Budaya permisif dan lemahnya integritas individu memperparah situasi. Anggaran promosi yang fleksibel dan sulit diaudit jadi sasaran empuk penyimpangan. Tanpa transparansi dan audit ketat, potensi korupsi di pos anggaran ini selalu terbuka. Sektor iklan rawan korupsi karena jasa yang intangible dan sulit diukur nilainya. Tidak ada standar harga baku, sehingga markup mudah dilakukan. Kolusi antara internal perusahaan dan agensi iklan sering terjadi, membagi selisih harga. Rantai pasok panjang, dari agensi hingga media, menciptakan banyak titik kebocor anggaran. Sponsorship dan PR juga rawan, karena pertanggungjawabannya longgar. Pengawasan ketat pada anggaran pemasaran mutlak diperlukan untuk menutup celah korupsi. Dampak korupsi di Bank BJB jauh melampaui kerugian uang. Kepercayaan publik pada bank runtuh, nasabah bisa kehilangan kinan dan menarik dana. Iklim bisnis jadi tidak sehat, perusahaan jujur tersingkir oleh kolusi. Budaya kerja internal rusak, karyawan jujur terdemotivasi, korupsi jadi lingkaran setan. Masyarakat dirugikan, PAD yang seharusnya untuk pembangunan daerah hilang. Uang yang dikorupsi seharusnya untuk sekolah, jalan, dan layanan publik. Inilah kerugian terbesar. Hak masyarakat terampas demi kepentingan segelintir orang. Kasus ini jadi alarm. Sebuah peringatan keras bagi kita semua. Alarm yang berbunyi nyaring, menandakan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani. Ini bukan sekadar isu kecil yang bisa diabaikan, melainkan sebuah indikasi bahwa ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan kita. Ini menyoroti pentingnya pengawasan publik yang ketat terhadap BUMD, terutama lembaga keuangan seperti Bank BJB. Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BUMD selalu berorientasi pada kepentingan publik. Setiap rupiah yang dikelola oleh BUMD harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Tidak boleh ada ruang untuk praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme. Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Ingat, dana yang dikelola oleh BUMD adalah milik rakyat. Uang rakyat yang harus dijaga dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita sebagai pemilik sah dana tersebut, berhak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, publik, media, dan LSM memiliki peran krusial dalam mengawasi pengelolaan keuangan lembaga negara. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Mereka wajib mengawasi pengelolaan keuangan lembaga negara, memberikan kritik konstruktif, dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. Pengawasan yang efektif akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Transparansi dalam setiap proses pengadaan dan kontrak harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Informasi mengenai anggaran, proses tender, dan pelaksanaan proyek harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan informasi adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kini, harapan besar tertuju pada KPK, sebagai lembaga anti korupsi yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, dan juga pada pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Selain itu, fokus utama harus diberikan pada pengembalian aset negara yang telah dirugikan akibat tindakan korupsi. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan reformasi sistem pengawasan secara menyeluruh, termasuk dalam proses seleksi pimpinan BUMD yang harus dilakukan secara profesional dan transparan. Hanya dengan pengawasan yang ketat dan transparansi yang menyeluruh, kita dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga negara bisa dipulihkan secara bertahap. Dan pada akhirnya, Bank BJB dapat kembali ke jalur yang benar, menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan terpercaya.